لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Tadi dikatakan saya setuju dan sepakat bahwa yang namanya syariat, tarekat, hakikat itu adalah satu paket, Bu ya. Tapi kenyataannya di lapangan mari kita bisa memilah-milahkan atau sedikit ada perbedaan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau kita pisah-pisahkan atau syariat itu apa? Sumpamanya sholat, itu wilayah syariat, kan begitu, Bu ya. Nah, tarekatnya apa? Mungkin dikiran atau wiridan atau hulwat, itu kan wilayah tarekat. Wilayah hakikatnya apa? Mungkin puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, itu barangkali mungkin wilayah daripada hakikat. Nah, wilayah makrifat mungkin saja dengan ilmu, dengan pengetahuannya, itu kan wilayah daripada makrifat. Apa sih sebenarnya wilayah daripada syariat dalam sholat itu? Suamanya syariat dalam sholat itu apa? Pertama, semuanya itu niat. Kedua, suci dari hadas. Ketiga, orangnya sudah balik. Keempat, artinya dengan tertib. Nah, begitu juga di hakikat, tuh ya. Di hakikat ada niat. Nah, niatnya apa? Puasanya berapa? Wiridannya apa? Makannya dengan apa? Artinya bahwa di dalam syariat itu ada syariat, di dalam syariat itu ada tarekat, di dalam syariat itu ada tarekat, di dalam syariat itu ada hakikat. Begitu juga di dalam hakikat itu ada syariat, di dalam hakikat itu ada tarekat, di dalam tarekat itu ada tarekat, di dalam tarekat itu ada hakikat. Barangkali mungkin begitu, Bu ya. Penjelasannya gimana, Bu ya, itu? Berarti ada sesuatu perbedaan sedikit, Bu ya. Saya mau bertanya dulu. Kalau orang itu nggak ada wiridannya, langkah gak ada GDG, beli ngewer-ngewer tasbih, nggak ada auratnya, cukup dengan sholat 5 waktu, assalamualaikum, bang pak beng, kerja lagi, sah nggak agamanya? Iya kan? Nggak marhabanan, nggak tahlilan, ya kan gitu, nggak wiridan, nggak pujian-pujian, pokoknya Allahu Akbar langsung wudu, langsung Allahu Akbar, assalamualaikum. Ya kan begitu. Secara syariat ya dia sudah pada jalurnya. Ya kan begitu. Ya artinya syariat itu standar minimal kita seperti kita hidup saja. Standar minimal itu berapa kalori yang diperlukan oleh tubuh kita, minimal 600 ya kalori yang perlu dibakar, yang bisa menimbulkan kerak ini. Tetapi kan ada 4-5 sempurna, ya kan begitu. Iya, ada tambahan vitamin ini, itu terserah. Nanti ketahanan tubuhnya ya berbeda, ya kan. Kalau orang masih syariat saja, mungkin diterpa musibah begitu, wah sudah panik dia kan gitu, lawang dibanting. Tapi kalau orang sudah mencapai tingkatan makrifat, ya dia tidak akan panik dong. Berarti dia ada asupan yang vitamin-vitamin yang lebih membuat dia menjadi tenang. Seperti itu saja. Jadi kita likuli maqamin maqalun. Ada orang yang memang layaknya hanya baru bisa tingkat syariatnya sudah. Yang penting seperti SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi. Ada orang sampai SD sudah lumayan, dia bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, bisa porogapit. Dari namanya porogapit dulu tuh. Ya sudah selesai, bisa dagang segala macam. Tapi jangan menyalahkan orang yang tamatan SMP. Yang tamat SMP jangan menghina tamatan SD. SMA juga sama, jangan merendahkan yang tamatan SD dan SMP. Yang SMP jangan menyalahkan SMA. Yang perguruan tinggi juga sama, apalagi sudah tingkatnya profesor, doktor yang itu sebagai rektornya, ya juga jangan. Lalu bagaimana anak tamatan SD menilai keilmuan seorang profesor? Ini hari-hari terjadi di depan mata kita.
Ada anak pernah pesantren di suatu pondok hanya 2 tahun, terus dia mengomentari kalimat-kalimatnya Gus Dur, Nurholis Majid. Saya bilang, itu bukan level kamu. Ya tapi ini kan firman Tuhan, bayangkan coba. Itu bukan kelas kamu. Ya banyak begitu. Orang yang berkuasaan syariat menyalah-nyalakan orang yang sudah tingkatan tarekat. Yang tarekat menyalahkan orang yang sudah hakikat. Yang hakikat menyalahkan yang makrifat. Gimana lagi? Silahkan, tapi yang penting jangan saling salah menyalahkan. Itu saja persoalannya. Ya memang kita punya kapasitas yang berbeda-beda. Itu kekuatan rohani kita. Kekuatan fisik juga kita berbeda-beda. Saya bisa memikul beban paling 30 kilo. Ya kan gitu. Saudara Hafidin bisa mikul 50 kilo. Mahmudi bisa 70 kilo. Ya jangan disalahkan kemampuan kita. Yang jelas pasti Allah tidak akan memberikan beban kepada kita di luar kemampuan kita. Itu aja kok. Apapun yang capek kita terima kasih. Begini, itu jawaban pertama. Apa sih bedanya? Begini, hakikat syariat, jadi bingung sekali. Dari sini mau ke Bangga 2. Orang yang syariat pasti akan memilih jalan bypass yang double track, ya kan begitu. Dia pakai mobil, kemana jalannya? Ke Jatibarang dulu, kan gitu, muter Bangkaloa, akhirnya sampai ke Tukdana, balik lagi sampai ke Bangga 2. Padahal ada jalan yang terdekat melalui Pulau Cangak, ya kan, naik motor yang pakai tambangan itu seberang kali kok. Nah jadi yang orang yang lewat jalan tikus, jalan kecil, jangan disalahkan. Goblok lu, ini jalan kan enak besar, ya silakan. Itu aja persoalannya, ya. Tetapi kan masing-masing ada resikonya. Nah kalau jalan besar terlalu banyak rambu, nggak boleh berhenti, nggak boleh stop, nggak boleh verboden, nggak boleh nerobos, banyak. Tapi itu kan nggak ada. Ada nggak di jalan Pulau Cangak verboden? Nggak ada. Ada dilarang strip nggak? Strip nggak? Ya nggak ada. Tapi kalau di situ kan ada beling, ada paku, sama. Semuanya ada resikonya. Semua mengandung resiko juga. Ada resiko yang kita tanggung. Jadi begini aja. Di mana bedanya orang syariat dengan orang yang sudah makrifat? Bedanya, saya ini setiap hari menemui tamu dari pagi sampai sore. Tamu bergilir. Bayangkan, kan pasti nyampah, betul nggak? Ya kuah gelasnya, ya asbaknya, rokoknya, ya kertas kocinya, kertas segala macamnya. Kadang-kadang tamu datang bawa anak kecil, kadang-kadang kencing di situ, ya kan? Rokok kadang-kadang jatuh ke karpetnya kebakar, ya kan begitu. Nah, boleh nggak saya sebagai tuan rumah membuat syariat, membuat aturan? Satu, dimohon kepada tamu yang terhormat tidak boleh membawa anak kecil, tidak boleh merokok, tidak boleh bercakap-cakap dengan suara keras. Nah, Anda sebagai orang yang pengikut syariat, ya tolong dong, ini aturan tuan rumah dipatuhi. Siapapun tamunya yang mematuhi aturan saya, pasti saya suka sama tamu itu, betul nggak? Jadi syariat sudah cukup kok membuat tuan rumah menjadi senang. Kenapa ada ibu-ibu datang bawa bayi, begitu ngeliat di tembok dilarang, anak kecil, oh pakai punten, selesai. Cukup syariat minta maaf kepada tuan rumah karena saya syariat. Aturan itu namanya syariat. Dan Anda sebagai mukallafnya, sebagai tamunya, dibawa bayinya, kasihkan sama kakaknya, dia datang punten, ya udah nggak apa-apa dah, kan begitu. Ada lagi orang tes kepul, begitu dongak lihat di tembok,
dia bilang merokok, aduh punten Pak Kiai punten. Ya udah mangga. Saya sangat respect dan saya hormati. Itu tamu yang budiman kan? Iya dong, selesai. Nah, tetapi suatu ketika saya habis mandi, telinga saya kemasukan air, suara orang tidak jelas, tamu itu mematuhi peraturan tidak boleh berbicara keras. Jadi ngomongnya pelan-pelan. Pakai kulon kangen. Tolong dong yang keras ngomongnya, nggak mau, dilarang soalnya tak usir. Jadi Anda menghormati tuan rumah atau mematuhi peraturan? Ya iya dong. Kalau orang sudah mampu menghormati syariat yang punya aturan, itu jelas kelasnya lebih tinggi daripada orang yang menghormati peraturan. Saya punya hak untuk menyuruh kamu melanggar aturan saya. Paham nggak? Jadi ukuran syariat itu ya jangan dengan kacamata syariat, nggak ketemu. Nanti Nabi Khidir bunuh bayi secara syariat berarti berdosa. Iya, secara syariat iya. Tapi kalau misalnya saya disuruh Tuhan sih gimana? Mau bilang berdosa juga? Itu salahnya. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Yang nyuruh siapa? Ya sudah selesai. Jadi bagi orang yang belum mampu mentransformasikan ketuhanan dalam perilakunya, cukuplah dengan aturan Tuhan saja. Terima kasih, itu aja.